Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kalian ini membuktikan bahwa power Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu luar biasa sekali ya. Di pilkada tahun ini PDIP betul-betul hancur lebur ya. Di hampir sebuah wilayah kalah. Wah, bahkan suaranya pun ada juga yang tidak ada. Wah, kita lihat gimana videonya ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Apa cerita apa sih coba sih? Pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak, dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan, dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, di Jakarta kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga, di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan, meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu PD Perjuangan, yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini, dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Nah, ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi Tengah juga berhasil kami menangkan dengan baik, dan kami terus melakukan pemantauan. Kami meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral, karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten, akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena suara demokrasi itu membawa suatu hukum yang sangat baik. Bagaimana seorang presiden, 1 suara presiden, 1 suara menteri, 1 suara tokoh-tokoh nasional itu sama dengan 1 suara petani, 1 suara buruh, 1 suara pedagang kaki lima, dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita kawal suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami optimis 1 putaran, maka kami katakan, maka waspadai seluruh gerakan-gerakan yang mau mencoba memaksakan 2 putaran.
Karena ini kan sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi yang mencoba kalau tidak bisa mengalahkan Mas Pram bagaimana dibuat 2 putaran. Ini dari berbagai informasi terdekatnya, maka kami tegaskan. Oke, ini mulai menyebarkan hoax ya. Oke. Bahwa berdasarkan data-data di internal partai termasuk exit poll, Mas Pram itu 53%. Mas, ada nggak arahan dari Ibu Ketua Umum untuk menyikapi anomali-anomali yang terjadi? Terhadap berbagai anomali, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan sikap politik beliau yang nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan pers. Berarti ada harapannya, ini kan masih terus menunggu hasil akhir yang real gitu ya. Berarti harapannya ada pengawalan gitu ya daripada masyarakat gitu Pak. Ya, untuk perjuangan mengawal demokrasi kami selalu menyalakan harapan itu meskipun keadilan semakin jauh akibat hukum dijauhkan dari aspek-aspek keadilan yang sejati. Nah, ini. Koridor kita sudah mulai evakuasi sebenarnya dari jam 3 pagi ya, jam 3 pagi karena memang dari hujan baik di Kota Medan maupun di hulunya memang intensitasnya tinggi semua sehingga ada 3 sungai kita yang meluap hari ini. Tunggu ya, saya ngomong dulu ya. Fokus saat ini adalah evakuasi dulu lansia, anak-anak dan ibu hamil disabilitas. Kita pastikan makanannya dulu kan. Pak Bobi, kau udah kucocok ya Pak. Jadi teman-teman semuanya, ini ketulusan dari hati kita ya. Kalau saya dari hati Pak Bobi, tapi kalau kalian yang dukung Edi pun nggak masalah. Intinya ketulusan dari hati kita aja ya kawan. Nah, jadi aku tetap pilih Pak Bobi ya. Jadi tolong buat kawan-kawan yang pendukung Edi Rahmayadi, jangan bully saya ya, karena pilihan hati kita cuman ada untuk Pak Bobi. Nah, yang kedua, aku memilih Bupati itu nomor 2 Tambunan. Karena dia selama dia jabat dari Bupati dia bagus, jadi aku pilih nomor 2 Bupati. Gubernur nomor 1 Pak Bobi Nasution. Sekian, terima kasih. Empat sah. 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 Dua sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Tiga sah.
dua sah, dua sah, dua sah, satu sah, Berarti kelas. Nyom, diikai. Bagi aku. satu sah, Ora. satu sah. Pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur pada sore hari ini. Walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil, tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih. Dengan data masuk sudah 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU, dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Atasan garing sudah, legal grafik itu. Allah. Pangestunipun Bapak menika dalem kalian Mas Emil, Mbak Arumi ugi di ruang tim data center ingkang melengkapi real count kami Bapak. Nggih. Nyuwun pangestu, mugi sedanten sae. Nggih. Sampaikan ke seluruh tim Mas Emil juga. Nggih, Bapak. Selamat saya. Nggih. Matur nuwun. Siap-siap Bapak. Nggih. Wonten dawuh Bapak kagem kami. Ya nanti aja lah kalau sudah longgar. Selamat rumiyin. Sama Nggih. Matur nuwun. Kami inden Bapak, inden waktu sawan Bapak inggih. Inggih. Siap, inggih. Matur nuwun, siap matur nuwun. Inggih. Matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas. Berapa ada yang komunikasi? Aduh ya Allah. Pak Jokowi sama Mas Gibran apakah sudah mengirim WA atau telepon gitu Mas untuk hasil ini? Kami tetap menunggu dari kami belum ada stay dari kami. Mas, setelah ini ada pertemuan nggak? Mungkin dengan tim internal, relawan, maupun dengan Pak Jokowi gitu, ada pertemuan nggak? Saya mau tidur. Malam kami berdua malam lelean menemani kawan-kawan yang akan bertugas hari ini, dan setelah ini kita akan kembali ke keluarga masing-masing, dan kami berdua mengimbau untuk semua relawan, para pendukung dan semua yang terlibat untuk tidak euforia, tidak mereka berlebihan. Kami akan tetap menunggu hasil keputusan dari kami. Mungkin Mbak Astrid nambahin sedikit. Gimana Mbak perasaannya, kesan dan setelah perjalanan ini sampai hasil malam ini seperti apa? Ya, sama seperti Mas tadi, kami juga bersyukur ini juga kejadian untuk sholat bersama dalam rangka mewujudkan syukur kami setelah perjalanan di pilkada ini. Jadi nanti harapannya hasilnya sesuai dengan harapan sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Lapor Komandan, saya sudah selesai ngonten dan sudah diupload. Tinggal nunggu ada yang nonton, terus di like dan di komen. Laporan selesai. Siap.
Laporan diterima. Semoga kontennya rame. Tapi kalau masih sepi, silahkan dihapus aja. Mungkin wajah Anda tidak laku. Iki lho Lur, sawangono Lur, kuwi kon perhitungan cepat atas pilkada Jawa Tengah tahun 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Pak Lutfi Yassin. Iya toh, piye wingi ono sing gembar-gembor atas survei yang dipimpin oleh Bapak Andika. Tapi kenyataan dan fakta setelah hasil pencoblosan hari ini ya Lur, delok ono Pak Lutfi memimpin jauh dari pasangan Andika. Jaban baik kebun gelimpung iki Lur, piye iki Lur, kebune 2 kali gluntung. Dan ya angel-angel gemes aku nek koyok ngene iki saatnya Garuda terbang tinggi. Dan untuk Bapak Lutfi dan Bapak Yassin ya, semoga bisa memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan dan membawa kemajuan yang sangat pesat. Wis pokoknya kuwapok dipimpin Kebu Lur. Lah piye dalanane koyok ngono lho Lur, 5 tahun 10 tahun deh, ora nok 5 tahun. Jan ya angel rambut putih iki kon gawe dalan Kebu iki pinter ya to, bergelombang berjeglongan. Jan ya angel bopaan Kebu iki wis di anu Pak, ratakno kabeh dalane ya, wis kebune glimpung. Jan angel 59%. Saatnya Kebu menangis. Jan angel. Apa merahnya partai bisa redup gitu Mas, bisa pudar dengan sosok Jokowi efek itu? Faktor di kandang banteng kan bukan suatu basis wilayah yang main-main ini Mas. Dan pertama memang ini kali pertama PD Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PD Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya di bawah, tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PD Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama buat PD Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 Maret ya. Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran terpatahkan itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.